Good morning, students. Today we are going to learn again about the application letter. Seperti yang Ibu sudah sampaikan pertemuan sebelumnya, bahwa kita akan belajar kembali mengenai surat lamaran kerja. And then in today we are going to understand what is the structure, the social function, and also the language features. Jadi, tolong diperhatikan karena ada contoh yang akan Ibu berikan dalam surat lamaran ini. Nah, sekarang kita perhatikan dulu kompetensi dasar dari surat lamaran kerja. Yang pertama, itu kalian harus bisa membedakan. You have to differentiate the social function and also the structure and the language features. Jadi kalian harus paham membedakan fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya dari surat lamaran kerja. Kemudian kalian harus mampu menangkap makna. You have to catch the meaning, contextual meaning related to the application letter. Jadi yang kalian harus menangkap adalah makna kontekstual yang berkaitan dengan surat lamaran kerja yang memberikan informasi terkait jati diri dan latar belakang dari seseorang atas pendidikannya dan pengalaman kerjanya. Setelah kalian paham semuanya, you will be able to arrange your own application letter. Kalian akan mampu untuk membuat kalian punya surat lamaran kerja sendiri. Jadi untuk itu yang kemarin Ibu minta kalian membuat mind map-nya. Mind map-nya itu masih ingat ya? Bisa sudah dibuat. Nah, seperti yang kalian lihat mind map yang Ibu minta ke kalian itu, apa maksudnya adalah you will be sure what all the duties, apa tugas yang kalian harus lakukan ketika kalian melamar sebuah pekerjaan tertentu dari surat ya lamaran kerja yang kalian buat. Jadi saat kalian melamar pekerjaan, kalian pasti sudah paham apa jenis pekerjaan dari seseorang yang kalian mau buat seperti sebagai kalian punya lamaran kerja, ya, bisa dipahami ya. Nah, yang minggu lalu I have already explained about the application letter. Apa itu surat lamaran kerja? Dari surat lamaran kerja kalian harus menonjolkan, memperkenalkan diri kalian tentang sebenarnya kemampuan kalian itu apa. Jadi ketika kalian paham, maka kalian akan mengerti bagaimana membuat surat lamaran kerja. Ketika kalian sudah paham membuat lamaran kerja, kalian harus mampu juga melampirkan resume tentang kalian punya pendidikan, kemudian latar belakang kemampuan kalian berkaitan dengan keterampilan dan juga prestasi yang ada dalam diri kalian. Kemudian kalian lampirkan juga yang namanya kurikulum vitae. Apa itu atau disingkat dengan CV. CV itu adalah daftar riwayat hidup. Di situ memuat semua kaitannya tentang biodata diri kalian. Jadi di situ agak banyak dia punya lembar karena di situ menjelaskan tentang biografi kalian. Biografi tentang kalian punya prestasi, kemudian kalian punya biodata, daftari kalian punya jenjang karir kalian dan juga prestasi-prestasi yang kalian pernah raih saat kalian sekolah. Ya, jadi kalau seandainya nanti ketika kalian lulus ke depan, kalian sudah mampu untuk membedakan mana prestasi, mana pengalaman, dan mana kemampuan diri. Paham ya? Nah, now let's think about the social function. Apa sih tujuan dari lamaran kerja? Tujuannya adalah untuk sebagai alat komunikasi dan juga sebagai alat untuk melamar sebuah pekerjaan pada sebuah institusi atau perusahaan. Ini jadi this can be a written proof. Jadi ini jadi kayak bukti tertulis yang berkaitan dengan kualifikasi kalian ketika kalian mau melamar kerja. Jadi saat orang yang mau memperkerjakan kalian, dia bisa mempertimbangkan apakah kalian layak sebagai pelamar dari
pekerjaan yang diambil. Nah, sekarang struktur dari surat lamaran kerja. Yang pertama itu lihat perbedaan antara struktur lamaran kerja yang ada di buku dan Ibu punya yang seperti kalian Ibu minta baca di catatan kalian. Di situ yang pertama adalah name and address of the sender. Nah, kalau yang di buku di situ your address sama ya. Kemudian di situ ada date, tidak ada deadline, langsung masuk ke dalam alamat perusahaan, alamat yang kalian tuju. Jadi Ibu buat ada deadline-nya. Baru setelah itu baru inside address. Inside address di sini kalian harus memuat tentang alamat perusahaan itu. Jangan ada singkatan ya. Dan setelah itu baru ada salutation. Salutation itu adalah salam pembuka. Di situ salam pembukanya kalian harus merujuk kepada nama orang yang kalian tujukan yang bertugas saat kalian melamar kerja. Kemudian di situ ada body of the letter. Di body of the letter ada openingnya. Openingnya isinya tentang apa? Menginformasikan tentang dari mana kalian mendapat lowongan pekerjaan itu. Kemudian kalian memuat tulis pekerjaan apa yang kalian ingin lamar dan sebutkan kebutuhan yang dibutuhkan saat kalian melamar kerja. Kemudian ada konten. Konten paragrafnya isi. Di situ menyebutkan semua pengalaman kalian tetapi tidak terlalu detail karena detailnya ada di resume kan. Kalian tonjolkan kemampuan diri kalian, kepribadian kalian, latar belakang kalian, pekerjaan dan pendidikan kalian. Jadi saat kalian menulis jangan terlalu detail karena kenapa? Saat kalian melampirkan resume orang bisa baca resumenya. Kemudian ada closingnya. Closingnya di situ apakah isinya? Kalian harus meminta harapan untuk dipanggil untuk interview dan dipertimbangkan posisi yang kalian lamar itu. Kemudian taruh kontak address kalian atau telepon atau alamat email kalian supaya orang yang menelpon kalian itu bisa langsung menghubungi kalian. Dan yang berikutnya ada complimentary clause. Apa itu complimentary clause? Salam penutup. Salam penutup dalam bahasa Inggris bisa dengan sincerely. Itu seperti yang Ibu sudah jelaskan di kelas sebelumnya. Ada karena ini termasuk ke surat resmi ya, karena kan kita mengirim surat ke institusi. Jadi sifatnya sangat resmi. Kemudian setelah itu signature. Jangan lupa untuk menandatangani. Kenapa? Ketika kalian menandatangani berarti itu ada legalize bahwa kalian yang menulis surat lamaran kerja itu. Dan setelah itu baru ada lampiran yang kalian sebutkan saat kalian menyebut resume ya, begitu ya. Nah, sekarang lihat contoh. Contoh surat yang ada di buku juga, nah ini Ibu ambil. Pertama itu yang nomor 1 Lilis Handayani itu adalah alamat si penulis kan, ya alamat si pelamar. Kemudian ada April 19, 2015 itu adalah tanggal. Kemudian ada Mr. Frank Peterson, personal manager, itu orang yang in charge di dalam kalian punya lamaran kerja. Kemudian ada Dear Mr. Peterson. Dear Mr. Peterson itu adalah salutation kan. Setelah itu nomor 4 ada openingnya yang isinya di situ I'm writing to you in response to your advertisement. Dia menyebutkan bahwa dia melamar kerja dari lokal iklan yang dia baca di koran dan dia menyebutkan dia mau melamar apa pekerjaannya. Kemudian di nomor 5 di situ kontennya, di situ dia bilang menyebutkan sebelumnya dia bekerja sebagai apa, kemudian dia mempunyai kemampuan sebagai apa saat dia bekerja di perusahaan sebelumnya. Kemudian dia menyebutkan bahwa dia kenapa layak untuk melamar kerja ini karena sesuai dengan dia punya keterampilan dan latar belakang diri ya. Jadi di dalam konten itu harus kalian tonjolkan, you should highlighting yourself about your ability and your capability. Jadi nomor 6, nah di situ baru harapan yang kata-kata thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited for this position. Jadi di situ dia bilang saya meminta saya dihubungi supaya saya bisa diinterview dari nomor yang dia sampaikan karena dia mengharapkan bahwa orang yang baca ini bisa mempertimbangkan lamaran kerjanya. Nah, setelah itu di nomor 7 di situ ada kata sincerely. Sincerely itu adalah salam penutup. Salam penutup ini untuk menunjukkan bahwa rasa hormat kepada orang tertentu yang ditujukan supaya tidak langsung tanda tangan ya. Setelah itu baru ada kata Lilis Handayani. Nanti ketika kalian menulis harus ada tanda tangannya selain namamu ya. Paham ya?
Nah, sekarang look at the analysis that I have already given before. I have already explained before, and then you will be seeing the detail in the analysis of the structure that I have already shown here. Jadi yang kalian lihat di sini adalah Ibu sudah membantu kalian untuk memahami yang mana dateline, yang mana name and address of the sender seperti tadi yang Ibu jelaskan sebelumnya ya. Kemudian ada dateline-nya supaya lebih jelas, kemudian ada inside address-nya, dan kemudian ada salutation-nya, Dear Mr. Peterson. Ya, ingat kalau di surat lamaran kerja harus disebutkan nama orang yang in charge ya. Jadi jangan hanya sebut Dear Sirs, karena ketika kalian sebut Dear Sirs ada orang yang bertanggung jawab dalam menerima pekerja. Biasanya itu Human Relation Department, jadi HRD-nya itu ya. Jadi kalau seandainya kalian melamar kerja, lihat orang yang in charge di dalamnya. Kemudian ada opening paragrafnya, kemudian ada content paragrafnya, yang di semuanya itu yang ada habis itu ada closing paragrafnya, itu semuanya itu adalah body of the letter. Kalian mungkin sudah paham ya, di kelas sebelumnya Ibu jelas memberikan penjelasan tentang how to write a letter, ya kan? Kemudian ada complimentary clause di situ, kalian sudah tahu ada macam-macam, ada kata sincerely, yours faithfully, faithfully yours, kemudian yours truly dan macam-macam ya, semuanya sifatnya sangat resmi. Kemudian ada name and signature of the sender, jadi kalian harus menulis nama kalian, kemudian menandatangani. Jangan lupa untuk ditandatangani, karena kenapa? Ketika kalian menandatangani itu berarti kalian melegalisasikan bahwa itu surat kalian, bukan suratnya orang lain. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, sekarang ada contoh kedua. Contoh kedua ini Ibu memberikannya dalam bentuk yang ada di bukumu ya ini. Dalam bukumu ini dia tidak memberikan tanda nomor yang menunjukkan mana dia punya your address, kemudian tanggal dan lain sebagainya. Nah, Ibu mau kalian analisa surat ini dan perhatikan baik-baik mana dia punya surat pengirimnya dan struktur selanjutnya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, ini sebagai tugas kalian untuk berikutnya. Nah, ini ada kalimat can you figure out what are the differences between the two letters. Jadi bisakah kalian menemukan perbedaan antara dua surat yang tadi. Jadi Ibu mau kalian membuat yang pertama adalah yang mana mengindikasikan alamat dari pelamar kerja, kemudian yang kedua adalah yang mana yang mengindikasikan alamat dari perusahaan yang surat itu dikirim, yang ketiga adalah yang mana mengindikasikan orang yang bertugas di dalamnya, yang keempat yang mana mengindikasikan surat pembukaan surat dan apa informasi yang disampaikan di dalamnya. Kemudian yang kelima, mana yang menunjukkan highlighting your ability, isi dari suratmu itu, posisi apa yang ditawar yang kalian mau lamar, seperti itu ya. Kemudian yang keenam, mana yang menunjukkan penutup surat, informasi apa sih yang diberikan dari kedua surat itu. Jadi kalian akan buat dalam kolom ya, kolom surat 1 dan surat 2 supaya kalian bisa membedakan apa perbedaannya. Apakah ada disebutkan ataukah tidak. Kemudian yang ketujuh yaitu where do you put your signature, di mana kalian taruh kalian punya tanda tangan. Dan ketika yang kedelapan, what do you need to consider in writing an application letter. Ini dia bertanya apa yang harus dibutuhkan saat menulis surat lamaran kerja. Apakah di dalam surat yang di nomor 1 dan nomor 2 dia ada menyebutkan bahwa dia memuat resume dari dia punya pendidikan ataupun dia punya latar belakang. Jadi kalian buat dalam kolom supaya lebih jelas perbedaan antara dua surat tersebut ya. Jadi itu sebagai tugasmu dan dikumpul minggu depan batasnya. Nah, sekarang ini language features-nya kita belum bahas ya. Kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya, karena kalau Ibu bahas sekarang pasti kalian akan kepalamu semakin pusing ya. Jadi the usage of passive voice you will learn next week, karena ini
berkaitan dengan bagaimana menulis suratnya. Kata-kata yang digunakan ini kenapa harus menggunakan kalimat pasif? Ibu sudah jelaskan waktu kalian berada di kelas 11 ya, penggunaan dari kalimat pasif. Jadi tolong disiapkan dirimu untuk minggu depan. Nah sekarang Ibu harus say thank you so much for your attention and then for your understanding about the material of the application letter. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan, and then we will learn about the language features. If you do not understand, please ask me on WhatsApp related to the 2 letters that I have already asked you to do for your assignment for this week. Jadi Ibu minta kalian kalau seandainya tidak paham, tolong bertanya dan sampaikan kebingungan kalian berkaitan dengan materi yang Ibu jelaskan hari ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan yang kaitannya dengan language feature masih di application letter. Okay? Thank you. See you. Bye.